Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah pengantar akuntansi forensik kelas B yang beranggotakan Konitatus Solehah NIM 059, Dewi Istiqomah NIM 072, dan saya sendiri Fitri Agustin NIM 075 akan membahas materi mengenai prinsip fraud. Kali ini kelompok 2 akan membahas mengenai prinsip fraud. Yang pertama, saya akan membahas mengenai definisi fraud. Apakah fraud itu? Jadi, fraud merupakan suatu istilah yang memiliki banyak definisi. Di antaranya, fraud sebagai kejahatan. Berdasarkan hukum pidana Michigan 86 tahun 1529, fraud adalah istilah umum dan mencakup semua cara yang beraneka ragam yang dapat dibuat oleh kecerdikan manusia, lalu digunakan oleh suatu individu untuk mendapatkan keuntungan dengan cara atau representasi yang salah. Selanjutnya, fraud perusahaan. Fraud perusahaan merupakan segala bentuk penipuan yang dilakukan oleh untuk atau terhadap perusahaan bisnis. Yang selanjutnya, fraud manajemen, yaitu kesalahan penyajian yang disengaja dari tingkat kinerja perusahaan atau unit yang dilakukan oleh karyawan yang bertugas dalam peran manajemen yang berusaha mendapatkan keuntungan dari kecurangan tersebut dalam hal promosi, bonus, atau insentif ekonomi lainnya. Yang keempat, definisi fraud menurut orang awam. Seperti pada umumnya dipahami, fraud ini berarti ketidakjujuran dalam bentuk penipuan yang disengaja atau kesalahan penyajian fakta material yang disengaja. Persamaan kata fraud, pencurian dan penggelapan. Dalam pencurian, pelaku memiliki barang curian secara ilegal, sedangkan dalam penggelapan, pelaku itu awalnya memiliki hak milik secara sah, tetapi kemudian mengubahnya untuk digunakan sendiri. Selanjutnya saya akan membahas mengenai fraud triangle. Fraud triangle di sini adalah skema atau suatu gagasan dalam mengamati penyebab terjadinya fraud. Skema ini pertama kali diperkenalkan oleh Donald F. Creasy pada tahun 1953 dalam literatur profesional SAS nomor 99 yang dinamakan dengan fraud triangle. Adapun 3 tahapan dalam fraud triangle ini. Yang pertama ada pressure, yang kedua opportunity, dan yang ketiga rationalis. Pressure dapat diartikan sebagai niat atau tekanan. Niat yang dimaksud adalah niat untuk melakukan penyelewengan yang dialami oleh individu atau kelompok tertentu. Tekanan ini biasanya muncul karena individu atau kelompok tertentu mengalami masalah dan juga tidak terbukanya pada lingkungan sekitar. Masalah yang dimaksud di sini yang terjadi pada individu biasanya seperti utang piutang, kebiasaan gaya mewah, dan lain sebagainya. Sedangkan yang dapat terjadi pada kelompok, misalnya bisnis yang tidak lancar dan juga membangun nama baik usaha. Yang selanjutnya opportunity. Opportunity di sini merupakan suatu kesempatan karena situasi memungkinkan untuk melakukan praktik fraud. Kesempatan dalam melakukan praktik fraud ini biasanya terjadi karena alasan seperti internal kontrol yang lemah, tidak adanya standar regulasi yang baik, terus situasi kerja yang kurang kondusif, dan adanya multi job desk atau wewenang yang tinggi, lemahnya peraturan di suatu perusahaan tersebut. Yang ketiga, rasionalis. Rasionalis ini akan membenarkan tindakan fraud secara etis. Biasanya dalam merasionalkan tindakan penyelewengan, fraudster atau orang yang melakukan fraud ini memiliki situasi yang memang cukup menekan sehingga segala tindakan kejahatan pun menjadi hal yang wajar baginya. Para fraudster ini biasanya akan mengutarakan segala alasan untuk membenarkan sikapnya.
Yang selanjutnya prinsip fraud. Pada tahun 1998, Koso merilis studi landmark tentang penipuan dalam pelaporan keuangan. Laporan tersebut mencakup 10 tahun kasus penegakan Komisi Sekuritas dan Bursa atau SEC, menganalisis 200 kasus dugaan penipuan keuangan yang diselidiki secara acak oleh SEC. Lalu sekitar 2/3 dari 300 penyelidikan SEC ke dalam penipuan antara tahun 1987 dan 1977. Koso juga memeriksa beberapa kasus tertentu, karakteristik utama perusahaan dan manajemen, dan temuan kuncinya yang menarik itu adalah sebagian besar kecurangan di antara perusahaan publik dilakukan oleh perusahaan kecil atau perusahaan yang memiliki aset di bawah 500 juta US dollar. Dewan direksi didominasi oleh orang dalam dan orang yang tidak berpengalaman. Pejabat eksekutif diidentifikasi terkait dengan penipuan laporan keuangan di 83% dan periode penipuan rata-rata diperpanjang periode 23,7 bulan. Profil fraudsters. Profil penjahat sangat berbeda-beda sehingga hal seperti penipuan ini sulit untuk dicegah atau diatasi. Siapa yang melakukan fraud? Sebuah kecurangan disebabkan karena adanya faktor-faktor di luar individu seperti hanya faktor ekonomi, sosial, politik, dan kontrol yang buruk. Hal atau cara yang menyebabkan seseorang melakukan kecurangan atau penipuan. Yang pertama ada variabel pribadi. Disebabkan karena faktor bakat atau kemampuan, sikap atau profesi, kebutuhan atau keinginan pribadi, dan niat atau keyakinan. Yang kedua ada variabel organisasi. Disebabkan karena ruang lingkup pekerjaan, tanggung jawab, peran, kepercayaan interpersonal, dan iklim motivasi atau etika. Yang ketiga ada variabel eksternal, yaitu disebabkan karena tingkat persaingan, ekonomi umum, dan nilai-nilai sosial. Mengapa karyawan berbohong, menipu, dan mencuri pekerjaan? Karena karyawan yakin akan lolos begitu saja. Yang kedua alasannya yaitu karena karyawan memiliki rasa balas dendam terhadap atasan. Yang ketiga karena karyawan memiliki faktor kekurangan ekonomi. Dan yang keempat karena kontrol organisasi sangat lemah sehingga semua tergoda untuk mencuri atau melakukan kecurangan. Kemudian pencuri tingkat tinggi dan tingkat rendah. Pencurian atau kecurangan banyak dilakukan oleh seseorang yang telah lama bekerja di perusahaan dan banyak dilakukan oleh laki-laki yang sudah menikah dan berumur 50 tahun ke atas, serta dilakukan oleh seseorang yang berpendidikan tinggi. Selain itu, jumlah yang dicuri oleh manajer tingkat tinggi cenderung lebih besar dibandingkan dengan jumlah yang dicuri oleh personal tingkat rendah seperti halnya karyawan. Siapa yang paling terkena fraud? Kepercayaan mutlak tanpa akuntabilitas merupakan tempat persemian untuk penipuan, sehingga sasaran atau penipuan paling sering terjadi pada organisasi yang tidak memiliki kontrol, tidak ada kepercayaan, tidak ada standar etika, tidak ada keuntungan, dan tidak ada masa depan. Selain itu, dengan adanya keadaan ini akan mengakibatkan semakin tinggi resiko penipuan. Yang selanjutnya ada taksonomi fraud. Berikut beberapa cara fraud diklasifikasikan. Yang pertama ada dikotomi umum fraud. Banyak sekali dikotomi umum fraud dan cara mengkategorikan fraud. Kuncinya yaitu dengan cara menemukan taksonomi fraud yang dapat diterapkan secara efektif pada program anti-fraud, investigasi fraud, dan kontrol anti-fraud. Yang kedua ada fraud konsumen dan investor. Fraud dapat dilakukan terhadap pelanggan, kreditor, investor, pemasok, banker, perusahaan asuransi, atau otoritas pemerintah seperti penipuan pajak. Yang ketiga ada penipuan pidana dan perdata. Pengertian tindak pidana fraud menurut Akvo sebagai berikut, yaitu fraud pidana merupakan representasi
palsu dari fakta material yang dibuat oleh satu pihak kepada pihak lain dengan maksud untuk menipu dan membujuk pihak lain untuk secara adil mengandalkan fakta tersebut untuk merugikan. Dan yang keempat ada fraud internal dan eksternal. Fraud internal merupakan fraud yang dilakukan oleh pihak perusahaan dan manajemen atau pihak-pihak yang bekerja dalam perusahaan tersebut. Sedangkan fraud eksternal adalah fraud yang dilakukan oleh pihak seperti vendor, pemasok, kontraktor yang mungkin membebani tagihan berlebihan, menagih ganda, dan lain-lain. Fraud manajemen dan non-manajemen. Kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dalam bentuk salah saji material laporan keuangan yang merugikan investor dan kreditor. Kecurangan ini dapat bersifat finansial atau non-finansial. Fraud perusahaan atau organisasi tidak terbatas pada eksekutif tingkat tinggi. Penipuan organisasi menyentuh senior, menengah, dan lini pertama serta karyawan manajemen. Yang selanjutnya ada fraud dan kategori khusus. Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa kecurangan bisa dilakukan dalam bentuk berbohong dan curang. Namun penipuan atau kecurangan mempunyai kemampuan yang berbeda. Semua miliki penipuan merupakan istilah abstrak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Salah satu cara untuk melihat luasnya dan kompleksitas dari fraud dengan cara merancang tipologi fraud oleh berbagai kelompok yang terlibat. Nah, menurut Singleton mengklasifikasikan fraud berdasarkan tipologi oleh berbagai kelompok, yakni yang pertama ada penipuan orang dalam terhadap perusahaan dan yang kedua itu ada penipuan orang luar terhadap perusahaan. Baik, untuk yang pertama itu ada penipuan orang dalam terhadap perusahaan. Biasanya penipuan yang dilakukan oleh orang dalam di dalam perusahaan itu meliputi yang pertama ada pengalihan uang tunai, konversi, dan pencurian. Kedua ada cek untuk menaikkan serta memalsukan tanda tangan terhadap endorsement. Yang ketiga yaitu ada manipulasi piutang. Dan yang keempat ada manipulasi hutang seperti dengan cara menaikkan atau memalsukan faktur vendor, klaim keuntungan dan voucher pengeluaran, dan mengizinkan vendor atau pemasok serta kontraktor itu untuk menjual dengan harga yang lebih tinggi. Kelima ada manipulasi penggajian seperti dengan cara menambahkan karyawan yang tidak ada atau dengan cara mengubah kartu waktu karyawan tersebut. Yang keenam ada manipulasi dan pengalihan inventaris seperti reklasifikasi spesifik dari inventaris itu menjadi status yang rusak, usang atau sebagai percontohan sehingga itu menjadi tempat pencurian yang dapat dilakukan dengan lebih mudah. Untuk yang terakhir itu ada bantuan dan pembayaran kepada karyawan oleh vendor, pemasok, serta kontraktor. Selanjutnya yaitu ada penipuan orang luar terhadap perusahaan. Nah, biasanya yang dilakukan oleh orang luar terhadap perusahaan itu meliputi yang pertama ada penipuan vendor, pemasok, dan kontraktor. Biasanya itu seperti pengiriman barang dalam waktu yang singkat, barang pengganti dengan kualitas yang lebih rendah, adanya penagihan berlebih atau penagihan ganda seperti itu, tetapi penagihan tersebut itu tidak mengirimkan atau mengirimkan ke tempat lain seperti itu. Untuk yang kedua ada korupsi vendor, pemasok, dan karyawan kontraktor. Yang ketiga ada korupsi pelanggan karyawan, dan yang keempat ada penipuan untuk perusahaan sendiri. Yang kelima ada mempercantik laba atau mengolah laporan keuangan dengan cara itu menaikkan penjualan, laba, dan aset.
Kemudian bisa juga dengan mengecilkan biaya, kerugian, kewajiban, dan tidak merekam atau menunda pencatatan retur penjualan serta pemesanan awal penjualan dan persediaan akhir. Yang selanjutnya ada check kiting, kemudian ada perjanjian penetapan harga, kemudian juga ada kecurangan pelanggan dengan menggunakan perangkat seperti durasi, hitungan, ukuran, mengganti bahan yang lebih murah, dan yang lebih sering biasanya itu ada iklan palsu seperti itu. Untuk yang selanjutnya ada melanggar peraturan pemerintah. Seperti contohnya itu ada Equal Employment Opportunity Act. Kemudian ada jaminan lingkungan atau standar pelanggaran pajak. Selanjutnya itu ada korupsi oleh pelanggan dan korupsi politik. Kemudian ada yang terakhir itu biaya padding pada kontrak pemerintah, seperti itu. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada fraud tree. Menurut Singleton dan Singleton, ACFA telah mengembangkan model untuk mengkategorikan penipuan yang dikenal atau disebutnya dengan fraud tree atau juga pohon kecurangan, di mana fraud tree ini tuh mencantumkan sekitar 49 skema penipuan individu yang berbeda, kemudian dikelompokkan berdasarkan kategori dan subkategorinya. Adapun 3 kategori utama yang ada di dalam fraud tree antara lain sebagai berikut. Pertama ada kecurangan, kedua ada penyalahgunaan aset, dan yang ketiga ada korupsi. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama itu ada kecurangan. Menurut Singleton dan Singleton, kecurangan seperti ini tuh biasanya dilakukan oleh eksekutif. Eksekutif tersebut melakukan penipuan ini seringkali motifnya berkaitan dengan harga saham di pasaran, seperti bonus saham, cara agar menjaga harga sahamnya itu diperdagangkan lebih tinggi, dan lain-lain. Untuk yang kedua itu ada penyalahgunaan aset. Menurut Singleton dan Singleton, penyalahgunaan aset ini biasanya dilakukan oleh karyawan atau orang-orang yang berada di perusahaan. Penyalahgunaan aset ini itu merupakan penipuan yang paling umum terjadi dikarenakan penipuan ini itu mudah untuk dilakukan seperti itu. Namun, penipuan ini itu tidak cenderung material seperti itu. Yang ketiga itu ada korupsi. Menurut Singleton dan Singleton itu korupsi melibatkan sejumlah tindakan seperti penyuapan dan pemerasan yang biasanya itu melibatkan seseorang yang ada di dalam perusahaan yang bekerja sama itu dengan orang di luar perusahaan, seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menyimak video materi prinsip fraud dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi atau kesalahan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.